Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali lagi bersama saya Yosi Delvianti dalam program acara Podcast Unix TV. Oke, kali ini kita udah kedatangan narasumber Bang Murni Ahmadi. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Gimana kabarnya, Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Aktivitasnya hari ini ngapain aja, Bang? Hari ini kebetulan nggak ada kegiatan. Tadi cuma muter-muter di belakang rumah cari keringet. Karena memang mengingat ada janji dengan Unix TV mau wawancara. Udah janjian? Ya. Jadi saya pikir nggak bisa terlalu capek gitu kan. Nanti nggak bisa konsentrasi. Gitu. Iya. Nah, Bang, sebelumnya kita ini ya Bang kenalan dulu gitu kan. Profil singkat dari Bang Murni panggilnya Bang. Bang Murni ini seperti apa? Gitu ya. Iya. Sebelum saya buka Iya, dulu ya. Ngapain ya nggak bisa nggak tahu ini nggak. Tapi kan harus dipakai ya Bang ya. Oh, dipakai ya? Enggak apa-apa. Taruh sini ya. Iya. Profil saya, nama saya Murni Ahmadi. Saya lahir di Banjarnegeri. Sampai sekarang istri saya satu. Sampai sekarang ya Bang? Iya. Iya. Mudah-mudahan juga sampai selamanya. Iya, satu. amin. Anak 3. Tuh. Rumahnya di Banjar. Rumah di Banjar. Iya. Kalau jenjang pendidikannya sendiri gimana Bang? Pendidikan saya SD di SD 1 Banjarnegeri ya. Pada saat itu ya, karena sekarang udah berubah ya. Sekarang kan udah kecamatan ya, dari pokoknya kecamatan itu berurutan dari 1 sampai, kalau dulu kan Banjarnegeri itu ada banyak SD dulu. Iya. Kayaknya sih di kecamatan W5 paling banyak SD di Banjarnegeri dulu. Bahkan sampai ke Gedung Dalam segala macam. Jadi pada saat itu, sekarang tuh saya nggak hafal ya SD berapa itu ya. Tapi pada saat itu saya SD 1 Banjarnegeri, Kecamatan Mesik Dondong dulu ya, SMP Muhammadiyah Gading Rejo, SMA saya di Bandar Lampung, SMA 3 Bandar Lampung ya. Kalau kuliah saya nggak sampai selesai, alhamdulillah. Ya semester 4, karena kesibukan dan segala macam, sampai sekarang belum selesai. Tapi udah pernah nyoba gitu ya Bang ya? Udah nyicip bangku kuliah gitu ya Bang ya? Nah, Abang ini pakai baju apa sih Bang? Kok kayaknya cerah banget gitu? Iya. Ini baju organisasi Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Ya. Organisasi Pemuda Pancasila. Abang kan kalau nggak salah selaku ketua organisasi masyarakat Pemuda Pancasila ya Bang ya? Emangnya organisasi Pemuda Pancasila itu apa sih Bang? Organisasi Pemuda Pancasila, saya ini ketua Majelis Pimpinan Cabang Organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Pesawaran. Pemuda Pancasila itu sendiri didirikan tanggal 28 Oktober tahun 59 oleh Jenderal aktif pada saat itu ya, Jenderal Abdul Haris Nasution, yang tujuannya pada saat itu menghalau atau mengantisipasi paham-paham komunis. Maka dibentuklah organisasi Pancasila, organisasi Pemuda Pancasila pada saat itu untuk mengantisipasi paham-paham komunis. Sementara kan pendirinya sendiri masih jenderal aktif, maka beliau mendirikan organisasi ini gitu loh. Nah, kalau untuk kegiatannya sendiri apa aja nih Bang yang udah dilakuin sama Ormas Pemuda Pancasila di Kabupaten Pesawaran? Kalau kegiatan di kepemimpinan saya lumayan banyak sih, ya lumayan banyak. Apa aja tuh Bang? Kegiatan sosial misalnya kan. Seperti apa itu Bang? Terus pelatihan-pelatihan bela negara, sama pelatihan diklat beberapa kali kita adakan baik di Lampung maupun di Jakarta gitu, dengan kader-kader supaya mendalami tentang jiwa-jiwa nasionalis Pancasila gitu. Sudah banyak sih, cukup banyak, tapi sampai sekarang banyak agenda kita yang terhambat karena
dengan adanya COVID ini. Pandemi, Banyak ya. agenda kita yang terhambat. Tadinya banyak sekali kegiatan Banyak gitu ya sekali, Bang ya. Banyak sekali. Gitu. Berhubung karena terhalang Iya. pandemi jadi Iya. ditunda dulu gitu Iya, ya Bang betul, ya. betul. Nah, kan yang tahu masyarakat itu kan bahwasannya kalau organisasi pemuda Pancasila ini kan kelihatannya anarkis gitu, Iya, kayak iya. premanisme. Itu baru-baru ini kan ada beritanya kalau di daerah Blora, Jawa Tengah itu kalau nggak salah ada ini Bang, aksi apa sih? Pemalakan di pasar gitu. Nah, Iya, itu iya. kalau di pemuda Pancasila di Pesawaran ini kayak gitu juga nggak sih Bang? Ya, jadi Suka begini. marah-marah gitu. Kalau itu sih tergantung apa figur masing-masing lah ya. Ya kalaupun ada seperti itu oknum. Tapi pada dasarnya pemuda Pancasila itu didirikan memang pada saat itu adalah merekrut preman-preman ya pada saat berdirinya pemuda Pancasila itu. Semenjak tahun reformasi ya. Di situ kita melakukan perubahan-perubahan terutama di DPN. Dewan Pimpinan Nasional itu melakukan perubahan-perubahan pelatihan supaya merubah image masyarakat itu yang identik dengan premanisme sekarang kita alihkan atau rubah stigma itu di masyarakat. Tetapi tentu identitas itu, kebiasaan-kebiasaan itu nggak bisa kita hilangkan spontan gitu. Beriring waktu, terutama di Pesawaran. Saya sudah sering kali mengatakan kita mengedepankan diplomasi, intelektual dan segala macam. Itu yang kita lakukan tuh sampai saat Berarti ini. emang merekrut preman-preman gitu maksudnya Bang. Itu Enggak, cerita awal gitu loh. Oh, Kalau iya. sekarang ini Udah kita, enggak, artinya kalaupun ada kita kan juga tidak bisa menolak. tapi di Pesawaran nggak ada kan Bang apa? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada kayak Nggak gitu, ada, iya. pemberitaan kayak gitu. Iya. Nah, Abang ini selain sebagai ketua pemimpin dari Pemuda Pancasila sendiri kan kabarnya pengusaha pengusaha kontraktor. Nah, itu Iya. jenisnya apa saja sih Bang? Lebih tepatnya ya dibilang pengusaha juga saya tidak bisa menghindar ya, karena memang organisasi yang saya geluti salah satunya itu adalah Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia. Artinya terlepas saya itu pengusaha atau ini, karena memang saya sudah tergabung di situ gitu loh. Jadi memang bergerak di bidang jasa konstruksi. Jasa konstruksi. Jenisnya apa tuh Bang? Kan banyak Banyak, misalnya pembangunan Contohnya kayak gimana? gedung, pembangunan irigasi, pembangunan jalan, banyaklah hal yang berkaitan dengan pembangunan jasa konstruksi. konstruksi gitu. Iya. Nah, kalau di saat pandemi saat ini Abang kan selaku pengusaha juga Iya. nih, ada dampaknya nggak sih Bang dari COVID-19 ini terhadap usaha Abang? Wah, banyak sekali, besar sekali hambatannya, karena apa ya, banyak hal yang membuat hambatan itu, ya terutama anggaran ya, karena anggaran ini di bahasa sekarang ini apa, repurposing ya, dipotong dialihkan dengan ke kegiatan-kegiatan COVID, sehingga kegiatan itu jumlahnya juga sangat berkurang jauh. Nah, dan anggaran juga tersendat-sendat gitu, yang bikin program-program kita yang harus kita selesaikan tepat waktu itu banyak Tertunda gitu iya, ya, banyak Bang? tertunda gitu. Terus cara ngatasinnya dari Abang sendiri kayak mana? Biar tetap terlaksana gitu walaupun di tengah pandemi saat ini. Banyak cara sih sebetulnya. Misalnya kita bekerja sama dengan bank-bank daerah untuk Terkait anggaran itu ya Bang? terkait anggaran, kita mengajukan kredit kerja kan, kredit kerja misalnya kan. Walaupun itu terpaksa kita lakukan gitu loh, walaupun seharusnya tidak perlu, tapi terpaksa kita lakukan gitu untuk mencapai progres, karena proyek irigasi konstruksi ini yang kaitannya dengan APBD APBN itu kan dia ada progres dan waktu jangka tertentu dia harus selesai. Nah, sementara anggaran dari pemerintah terhambat, terpaksa kita cari jalan keluar. Iya, cari Kan solusi gitu, lain cari gitu ya, solusi, Bang? betul. Tapi Gitu. alhamdulillah sampai sekarang berjalan Bang? Alhamdulillah berjalan. Masih tetap berjalan Iya, gitu ya. berjalan. Nah, Abang kan selaku ketua Ormas Iya. Pemuda Pancasila nih ya Bang. Yang organisasi ini kan yang mana nggak kecil gitu Bang, besar Iya. gitu kan lingkupnya. Nah, ini sebenarnya
ada ini nggak sih bang, abang melakui sebagai ketua ini ada apa ya, landasan sebagai membackup usaha abang supaya aman, tenang, itu ada hal kayak gitu nggak sih bang? Oh jadi gini, nggak gitu ya. Ya, jadi gimana? antara jasa konstruksi dengan organisasi Pemuda Pancasila itu ada dua hal yang berbeda ya menurut saya. Karena begini, saya di Ormas Pemuda Pancasila ini merasa ada kecocokan. Karena terus terang orang tua saya adalah seorang veteran, pejuang kemerdekaan, juga berjuang ikut memberantas G30 SPKI. Sementara paham-paham yang ada di Pemuda Pancasila itu cocok menurut saya, karena dari awal memang Pemuda Pancasila itu dibentuk untuk mengantisipasi paham komunis. Nah, cocok dengan latar belakang keluarga saya, orang tua saya terutama, beliau adalah seorang veteran dan ikut berjuang memberantas PKI pada tahun 1965 itu. Jadi bukan untuk membackup kegiatan bidang usaha saya, bukan. Ya, itu dua hal yang berbeda ya. Gitu. Berarti nggak sama sekali gitu ya bang ya, beda ya, karena hanya kebetulan saja iya. Sebagai seorang pemimpin kemudian pengusaha juga gitu ya bang ya. Iya. Boleh bang sambil minum dulu iya, ya. iya. Ini UMKM dari Kabupaten Pesawaran sendiri bang, Vista Abadi namanya. Gimana bang rasanya? Nikmat sekali. Kebetulan ya ini juga berasal dari desa saya. Oh iya, Desa Banjarnegeri ya bang ya. Dan beliau salah satu KWT saya sebetulnya. Oh, KWT saya. KWT kelompok wanita tani. Berarti masuk anggota abang juga ya gitu. Nah, bang minta tanggapannya sih bang, kan kabarnya presiden kita nih Bapak Insinyur Joko Widodo kan bakal berkunjung ke Pesawaran. Nah, kalau menurut prediksi abang nih, sebenarnya kedatangan presiden ini berdampak nggak sih bang sama kemajuan di bumi Andan Jejama kita ini? Nanti ada semacam MOU atau kerjasama yang sifatnya sama-sama membangun gitu kan. Mungkin pejabat-pejabat daerah, pejabat dari pusat, terutama presiden bisa melihat langsung tentang kemajuan atau kemunduran dari Kabupaten Pesawaran. Apa sih yang perlu dipercepat atau diprioritaskan untuk pembangunan Kabupaten Pesawaran. Nah, kita bisa berkomunikasi langsung terutama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Apalagi langsung ke presiden gitu ya bang ya. Jadi saya kira dampaknya luar biasa, insya Allah ya. Nah, maaf nih bang, singgung sedikit soal, karena kan abang ini 2 kali ikut konstelasi menjadi caleg, kemudian belum beruntung gitu ya bang ya. Nah, ada kemungkinan nggak untuk maju lagi di Pileg 2024 nanti? Jadi begini, organisator itu kalau saya ya sama dengan petarung ya, menurut saya. Petarung itu tidak pernah hilang semangat. Dia tidak pernah menghitung berapa kali dia jatuh. Setiap kali dia jatuh, dia selalu bangkit. Setiap kali dia jatuh, dia selalu bangkit. Itu kalau menurut saya. Jadi bisa diartikan apa makna dari kata-kata saya. Jadi organisator itu sama dengan petarung, begitu. Jadi siap lagi gitu ya bang ya? Iya, bertarung lagi gitu. Kalau memang partai ya, kebetulan saya di Partai Gerindra. Iya. Kalau memang Partai Gerindra masih membutuhkan saya, ya namanya kembali saya katakan tadi, kita ini petarung, selalu siap, semangat, dan tidak pernah menghitung berapa kali kita jatuh. Yang penting berapa kali kita jatuh, kita siap selalu bangkit terus. Jadi begitu. Iya, dari abang kan mungkin pernah mengalami keterpurukan gitu ya bang ya, di dalam masalah ini. Nah, itu cara ngatasinnya biar kayak bangkit lagi gitu, semangatnya kayak gimana bang? Apa karena memikirkan rakyat sendiri atau gimana bang? Jadi begini, kalau saya ya berjuang seperti itu tidak mengkaitkan dengan sesuatu untung dan rugi. Karena saya berusaha dengan ikhlas, apapun yang terjadi saya tetap ikhlas. Jadi sama sekali nggak ada beban buat saya. Toh jadi atau tidak jadi, menang atau kalah itu urusan belum nasib itu aja. Jadi nggak ada beban. Mungkin saya belum dikasih kesempatan sama Yang Maha Kuasa. Itu aja. Jadi ikhlas saja.
Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas itu kita nggak ada beban, menurut saya. Legowo, ikhlas Iya, itu ya Bang iya, ya. iya. Nah, kemudian apa sih Bang pesan untuk pemerintah terhadap pengusaha yang ada di Kabupaten Pesawaran? Contohnya kayak pengusaha yang sedang Abang geluti sekarang gitu. Pesan untuk pemerintah buat pengusaha-pengusaha. Dalam setiap kesempatan saya selalu meminta kepada pemerintah daerah itu agar bisa mengakomodir pengusaha-pengusaha daerah, terutama Pesawaran yang domisilinya di Pesawaran, CP-nya juga di Pesawaran, agar bisa mengakomodir baik dalam kegiatannya maupun memberikan edukasi-edukasi yang bisa membangun pola pikir pengusaha-pengusaha dari Kabupaten Pesawaran. Itu selalu saya dengungkan dalam setiap rapat dengan pemerintah daerah, selalu saya dengungkan. Gitu. Dalam kapasitas saya sebagai ketua asosiasi ya, selalu saya sampaikan. Gitu. Cuman sejauh ini ada nggak sih Bang timbal balik dari pemerintah gitu yang abang rasakan terhadap pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Pesawaran ini? Ada, tapi belum maksimal lah ya, belum maksimal dalam artian masih belum merubah secara maksimal baik ekonomi maupun sumber daya manusia ya, pengusaha yang ada di Kabupaten Pesawaran. Pengetahuan mereka tentang IT, pengetahuan mereka tentang konstruksi itu masih karena pemahaman sendiri dari pemerintah daerah itu masih minim gitu. Iya. Yeah. Nah, terakhir nih Bang, pesan untuk kaum muda di Kabupaten Pesawaran nih dari Bang Murni Ahmadi selaku ketua PP Pemuda Pancasila nih Bang, silakan. Pertama sekali saya mengucapkan salam kepada pemuda. Jadi masa muda itulah masa muda itu adalah masa yang masih labil ya. Masa di pada saat kita menentukan pilihan. Apabila kita salah memilih, maka dampaknya sama-sama sistemik, ya kan? Sistemik dalam artian kalau kita memilih atau terjerumus ke hal-hal yang negatif, misalnya seseorang pemuda nih, dia memilih jalan yang negatif nih, banyak yang terjerumus sekarang kan. Dia bukan saja menjadi beban bagi diri dia sendiri, tapi beban bagi keluarga, beban bagi masyarakat, bahkan jadi sampah pada akhirnya, kan begitu. Tapi kalau dia tidak salah pilih dalam artian pilihannya pas, pergaulan juga gitu ya Bang ya, pas, maka dia akan berguna bagi masyarakat banyak. Yang penting saya berpesan kepada pemuda, jadilah pemuda yang aktif, kreatif, inovatif, dan produktif. Karena dampaknya akan berguna bagi dia sendiri, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu aja pesan saya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bang Murni udah meluangkan waktunya datang ke Unix TV. Semoga sehat selalu. Amin. Lain kali kalau diundang bisa berkunjung lagi ya Bang. Insya Allah. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Murni Ahmadi selaku Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Pesawaran. Kita akan bincang-bincang lagi dengan tokoh yang lainnya. Terus dukung podcast Unix TV dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya Sidavianti dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.